Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri dari Prodi Informasi dengan NIM 04982548. Pada kesempatan kali ini saya akan praktik tugas 1 untuk administratif server, yang dimana untuk soal-soalnya di sini ada 10 soal ya. Untuk yang soal pertama itu login dengan sistem menggunakan access root. Nah, di sini saya sudah menginstal untuk CentOS 7 Linux. Saya menggunakan aplikasi VirtualBox. Dan untuk settingannya sudah sesuai dengan yang ada di sesi 1 hingga sesi 3. Di sini saya menggunakan CentOS 7 ya. Kemudian saya akan kerjakan dari soal nomor 1 ya. Untuk login dengan menggunakan sistem di access root ya. Pertama, buat 2 user dengan detail sebagai berikut. User 1 nama panjang, nama login user dengan NIM, kemudian password disesuaikan. User 2 dengan nama user test, user tersebut password disesuaikan. Baiklah, di sini saya akan mulai saja. Untuk yang pertama kita buka dari CentOS-nya, kemudian kita masuk ke sistem tools atau terminal. Nah, pastikan kita masuk ke access root terlebih dahulu. Kemudian passwordnya saya sudah set. Lalu setelah masuk seperti ini, masuk ke access root, kemudian kita user add sesuai dengan instruksi tadi ya. Saya sini menggunakan min_m. Min_m ini fungsinya adalah untuk membuat user baru ya di dalam home directory. Kemudian sini ada min_c. Min_c itu membuat komen. Dan nama komennya adalah nama lengkap. Oke, kemudian di sini saya berikan NIM saya. Belum sebut nama saya Febri. Saya tambahkan nama saya Febri ya. Setelah user Febri tadi dibuat ya, kemudian saya akan change passwordnya. Untuk passwordnya tadi untuk NIM saya. Oke, lalu muncul seperti ini. Saya set password terlebih dahulu. Saya akan set Febri 1234. Oke, apa? 1234. Oke, di sini sudah berhasil. Kemudian saya buat user 2 ya. User 2 berarti lihat lagi masih login menggunakan access root. Lagi saya namakan user test. Oke, saya buat lagi user test. Ini tanggal 17 Mei. Oke, user test. Oke, sudah ada directory-nya. Tadi saya sudah buat. Kemudian saya masukkan lagi passwordnya untuk user test. Oke, saya masukkan user test juga passwordnya. User test. Oke, untuk soal nomor 1, untuk perintahnya user add itu adalah untuk membuat user baru. Kemudian ada min_m itu untuk membuat user baru di home directory ini kita buatkan. Kemudian min_c itu membuat komentar. Kemudian itu tadi ada password, kemudian nama usernya itu untuk kita change passwordnya ya. Kita mau set passwordnya seperti itu. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini setelah 2 user telah dibuat dan ditampilkan isi etc passwordnya. Oke, etc passwordnya. etc passwordnya. Untuk etc passwordnya, di sini kita masuk ke dalam root, kemudian slash etc password. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada 2 user yang sudah kita create. Di dalam isinya dengan NIM saya, kemudian saya ada user test. Ini ya, formatnya akan muncul seperti ini. Ya. Jadi fungsi dari chat slash etc password itu menjelaskan bahwa setiap baris itu menunjukkan informasi user yang dipisahkan ya. Jadi di situ jelas di sini ada nama usernya, kemudian ada password, di sini ada UID-nya, ada KID-nya, kemudian di sini ada komennya, di sini ada direktorinya, kemudian ada cell-nya, gitu untuk penjelasannya. Oke,
selanjutnya untuk soal yang ketiga, masukkan user baru tadi pada grup yang memiliki akses setara oleh root. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Untuk langkah-langkahnya di dalam CentOS itu untuk memberikan akses root yang tadi user kita telah buat tadi, itu menggunakan user mode -a g, kemudian di sini ada wheel, kita menggunakan wheel ya. Udah tadi ya. Oke, enter, kemudian satu lagi sama, kemudian masukkan user test. Oke, nah di sini untuk penjelasannya, user mode itu adalah perintah untuk memodifikasi akun usernya di dalam CentOS. Kemudian -a g besar itu fungsinya untuk melambangkan user tersebut ke dalam grup tertentu tanpa menghapus grup lain. Kemudian di sini wheels itu berfungsi grup yang memiliki hak akses sebagai administratif atau root. Lebih seperti itu. Untuk validasinya, kita memastikan bahwa user yang tadi kita buat itu sudah root atau belum adalah dengan cara groups, masukkan minnya tadi ya, masukkan nama usernya ya. Nah di sini sudah wheel, tandanya sudah root gitu ya. Kemudian satu lagi, saya coba lagi yang tadi user tadi, di sini juga sudah wheel, jadi tandanya sudah bisa masuk ke akses grup sebagai root. Nah kemudian untuk soal berikutnya, ini yang menentukan bahwa kita sudah user tadi root atau belum ya. Keempat adalah keluar dari sesi root, kemudian login ke dalam sesi user yang tadi ya, dan nyalakan terminal. Oke, di sini saya upload user dulu ya. Tadi user sudah kita buat karena saya menggunakan basis sendiri, jadi kita harus switch user terlebih dahulu ya. Kemudian di sini kita lihat ini sudah ada dua ya. Ini tadi masukkan. Oke, sudah masuk. Masuk ke dalam, sudah masuk ke dalamnya ya, masuk ke terminal. Oke. Nah di sini terminal itu sudah masuk ke akses ke user saya ya, jadi yang sudah dibuat user 1. Kemudian kita pastikan sudah masuk atau belum ke dalam sudoku. Nah ini masukkan password tadi ya. Oke, nah di sini sudah masuk ke dalam root. Jadi si user ini, user 1 sudah masuk ke dalam kategori root gitu. Jadi sudah bisa masuk ke dalam sudoku, sudah masuk ke dalam akses root seperti itu. Jadi untuk soal nomor 4, untuk memastikannya lagi ya, masuk ke dalam rootnya user yang tadi user 1 saya buat tadi, kemudian bisa diketikkan who am I. Nah di sini bisa kelihatan bahwa akses dari user yang saya tadi itu sudah mengakses ke dalam root. Kemudian kalau misalkan kita dari luar ya, bukan dari akses root, bisa menggunakan sudo who am I. Sama di sini juga root seperti itu. Oke, selanjutnya soal berikutnya adalah nomor 5, ganti password username tadi, kemudian password baru bebas, kemudian logout dan login menggunakan password baru. Oke, untuk sesi ini berarti di sini saya sudah login ke dalam user name saya, kemudian kita coba ubah passwordnya ya, masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kemudian untuk passwordnya itu kita bisa masukkan password, kemudian namanya nama usernya. Nah di sini untuk user kita ganti passwordnya, saya rubah misalkan jadi Febri 2025. Nah di sini password sudah berhasil dirubah. Nah sekarang kita coba dari akses loginnya sudah tadi kita sudah ubah passwordnya ya. Oke, saya coba switch user dahulu ya.
sini untuk soal nomor 5 itu kita harus login logout dari akunnya, kemudian login lagi menggunakan password baru. Oke, di sini user keduanya lagi. Nah, di sini saya sudah berhasil menggunakan password baru. Nah, di sini untuk username password barunya itu sudah saya rubah jadi Febri@2025. Kemudian untuk soal selanjutnya di nomor 6 itu adalah ketikkan perintah las dan selanjutnya u. Nah, di sini perintah las dan u itu sangat penting untuk melihat dari sisi lognya. Kenapa? Karena perintah las itu kita melihat las loginnya ya. Coba ya, sudah masuk dalam terminal, kita ketikkan las. Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa di sini ada bagian user, kemudian ada bagian PTS atau sessionnya, kemudian ada hostname atau IP-nya. Di sini ada waktu loginnya ya, dan di sini ada still login. Berarti still login ini masih aktif dan ini yang sudah terlogout ya kurang lebihnya di jam-jamnya. Jadi perintah dari las itu fungsinya untuk menampilkan daftar login yang login terbaru dalam sistem, baik melalui dari terminal, SSH ataupun GUI. Nah, kemudian fungsi dari perintah who ini adalah untuk menampilkan siapa saja yang sedang login saat ini. Nah, di sini saya tadi sudah masih login ya di dalam login user admin saya. Kemudian ada user tadi user 1 tes yang baru dengan login password Febri@2025. Oke. Nah, di sini keterangannya adalah user untuk loginnya, kemudian PTS 0, kemudian di sini ada session tanggal waktu loginnya, kemudian titik 0 ini menunjukkan sesi lokal atau bumi. Nah, kemudian di nomor 7 itu gunakan terminal edit etc.com menggunakan teknik sudo, lalu isikan data berikut ini. Oke, di sini name servernya menggunakan 28.67.2020, Oke, di sini kita menggunakan sudo, masih tetap masuk login ke akses root ya. Kalau root terus langsung nano /etc/resolve.com. Oke, di sini name servernya ya. Name server jadi sesuai dengan tadi ya, 208.67.222.222, satu lagi name servernya 208.67.220.220. Oke. Nah, setelah ini kita rubah, lalu kita save. Cara men-save-nya adalah menggunakan Ctrl O. Nah, di sini file name to write-nya kita samakan. Nah, kemudian setelah itu kita exit dari etc/resolve.conf ini menggunakan Ctrl X. Oke. Nah, di sini fungsi dari kita menggunakan nano itu adalah untuk kita bisa mengedit dalam file di resolve.conf tadi, seperti itu. Jadi saya tidak menggunakan sudo karena sudah mengakses dalam root. Jika di luar dari root harus menggunakan sudo nano/etc/resolve.com. Kemudian untuk soal di nomor 8, nah soal di nomor 8 ini perintah dig atau nslookup untuk mendapatkan data www.ut.ac.id dan google.com. Oke. Fungsi dari dig di sini, dig kita mengenal dig itu adalah domain information grouper. Nah, di sini perintahnya itu adalah perintah untuk melihat secara nama domainnya ya. Kita coba dig .ut.ac.id. Nah, dia akan menampilkan section dari name server yang ada di www.ut.ac.id. Jadi name servernya dan aksesnya gitu ya. Kemudian untuk fungsi kedua tadi dig ya, dig masih di google.com. Nah, di sini google.com itu juga udah menampilkan dari answer sectionnya di sini google.com, kemudian IP-nya ya. Section server IP-nya, kemudian sini ada kapan untuk mengaksesnya. Jadi fungsi dig itu adalah domain information grouper untuk mengetahui bahwa kita
kurang lebih mirip seperti NSLookup ya, mengetahui untuk IP si server itu kemana dari www.ut.ac.id dan google.com itu. Kemudian untuk yang NSLookup itu kurang lebih sama. NSLookup itu adalah name server lookup. Nah, jadi dia itu untuk melihat bahwa name server lookupnya itu dia di alamat IP berapa gitu ya. Kemudian satu lagi www nya kurang satu tadi. Tadi NSLookup kurang satu. Oke, nah ini ya, jadi NSLookup yang di www.ut.id, kemudian satu lagi yang google.com NSLookup. Nah, di sini bahwa NSLookup itu name server lookup, google.com itu bahwa IP dari server Google itu di IP 208.67.22.22 dari akses itu. Kemudian akses dari IP Google itu banyak ya, dari 74.125.3.102, 113, 138 dan seterusnya. Jadi fungsi dari NSLookup dan DIG kurang lebih sama untuk menampilkan DNS name servernya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 9, masih pada sesi yang sama, login dengan username tadi, kemudian ganti password user test. Jadi untuk soal nomor 9 ini saya masuk ke dalam user access name nama saya, kemudian kita rubah password yang user test tadi. Gimana caranya? Oke, kita masuk ke dalam root si user saya, kemudian masukkan perintah password, kemudian nama user testnya. Oke, nah ini user testnya tadi ya, saya coba change user password testnya itu menggunakan misalkan test at 2025, test at 2025. Oke, sudah berhasil. Nah, gimana caranya kita coba mengetahui passwordnya sudah terubah atau belum? Kita bisa coba login. Oke, saya akan coba. Oke, user test ya. Tes. Oke, saya berhasil login setelah tadi saya ubah passwordnya di soal nomor 9 ya. Nah, tadi user password ya. Oke. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam user test ya. Oke, user test ya, sudah masuk user test. Oke, saya kembali ke username. Sebentar lagi tes app 2025. Oke, ini saya lakukan terlebih dahulu user testnya. Nah, masuk ke dalam user dan username saya. Oke. Nah, di sini untuk soal nomor 10 itu adalah hapus user atau user test, kemudian tampilkan isi /password. Oke. Nah, di sini saya masuk ke dalam akses login root, masih sama dengan root username saya. Kemudian kita untuk menghapus user gimana caranya? Oke, karena sudah masuk ke dalam user root, jadi tidak menggunakan sudo lagi, langsung saja ke userdel. Oke, lalu min-r. Lalu di sini tes user test. Oke, enter. Left double. Oke, ini sudah terhapus. Nah, di sini untuk memastikannya terhapus atau tidak, saya coba lockout. Saya switch user di sini. Jika terhapus, dia tidak ada di
dalam usernya. Di list usernya tidak ada. Nah, di sini sudah tidak ada user tesnya ya. Oke. Nah, kemudian untuk menampilkannya itu dengan cara /chat /etc password. Nah, di sini sudah tidak ada user test ya di dalam log etc nya. Seperti itu. Nah, di sini tambahan dari saya untuk user tadi min r itu fungsinya adalah min r itu juga menghapus langsung home directory-nya, jadi usernya juga langsung dihapus dari home directory juga, seperti itu. Nah, kemudian untuk melihat lognya ya, bagaimana cara untuk melihat lognya, kita coba tarik sendiri. Oke, di sini saya coba lihat sekolah Nautilus. Nah, di sini offset delay sudah terekspor, lognya isinya juga sama, jadi lognya sudah terlihat bahwa sini user test sudah tidak ada ya. Ini user admin dan user 1. Sekian praktikum untuk tugas 1 administratif sektor saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.